Persipura Jayapura dengan Persik Kediri akhirnya berimbang dengan skor 0-0, dan di sini saya hanya ingin mereview aja apa yang saya dapatkan, yang saya lihat dari Persipura Jayapura dan Persik Kediri secara permainannya dan strateginya. Seperti yang saya bilang bahwa Persik Kediri dan Persipura Jayapura ini sebenarnya untuk strateginya cara bertahan melakukan pressing, dan juga saat melakukan penyerangan lebih baiknya itu bola-bola pendek yang saya sudah dikatakan di preview kemarin. Jadi di babak pertama ya, di 20 menit awal itu boleh dikatakan Persik Kediri dan Persipura sama-sama saling jual beli serangan, dan juga permainan dari Persik Kediri di 20 menit awal itu sangat baik melalui bola possession gitu ya, itu sangat baik. Dan Persipura Jayapura juga tetap bermain bola-bola pendek di 20 menit awal. Jadi benar-benar seimbang di 20 menit awal ini. Cara Persipura jika melakukan bola possession dan juga Persik Kediri saat melakukan bola possession. Jadi peluang dari kedua tim juga 50-50 lah boleh dikatakan. Dan pressing yang dilakukan di Persipura dan Persik Kediri ini juga sangat baik di 20 menit awal untuk kedua tim. Nah, masuklah kita ke menit 20 babak pertama. Di sini baru terlihat Persik Kediri tanpa kendor. Beda dengan Persipura. Kalau Persipura ini tetap konsisten kalau yang saya lihat ya. Di babak pertama ini tetap konsisten, bermain bola-bola pendek dan juga saat melakukan pressing ini baik. Tapi di 20 menit awal babak pertama, itu Persik Kediri 20 menit ke atas gitu ya, Persik Kediri seperti kendor. Cara melakukan pertahanannya dan berefek pada saat melakukan penyerangan. Tapi ini nanti akan saya bahas juga di babak kedua, karena ada perubahan banget yang dilakukan oleh Persik Kediri. Tapi kita lihat dulu di babak pertama. Jadi Persik Kediri ini seperti kendor. Jadi banyak di 20 menit ke atas banyak lebih bertahan ya, condong bertahan. Kenapa? Karena Persipura Jayapura ini tetap konsisten bermain bola-bola pendek. Tapi memang di menit 35 ke atas lah, menit 35 ke atas ini Persipura berapa kali passing long ball dari pemain belakang atau tengah ke pemain sayap ya, tapi nggak efektif. Ada juga yang berhasil, ada. Tapi kalau misalkan 5 kali percobaan long ball, ini boleh dikatakan yang berhasil paling 2. Sisanya terbuang sia-sia. Ada yang sampai goal kick, lalu ke kiper. Berbeda jika pemain sayap Persipura memberikan support ya, passing tinggi kepada Yeven sebagai target man, itu nggak masalah. Jadi maksud saya bahwa Persipura Jayapura jika tidak bermain long ball, itu kan bola possession masih bisa dikuasai dan nggak harus bermain long ball gitu loh di menit 35 ke atas. Itu saya melihat berapa kali. Itu kan pemain di situ kan banyak, pemain Persipura, pemain tengahnya ini rapat. Di pertandingan kali ini babak pertama ini rapat nih, pemain tengah dari Persipura Jayapura ini jaraknya berdekatan semua. Jadi nggak harus melakukan long ball gitu loh. Lebih efisiennya ya bermain passing-passing pendek seperti di 35 menit babak pertama. Itu untuk Persipura. Dan ada berapa kali ya, ini efek dari ada 2 peluang dari Persik Kediri yang hampir mencetak gol dari Adrian Nugroho dan juga Fitra ya, yang serangan balik dari Persik Kediri ini ada 2. Kenapa? Karena Persipura bermain long ball atau ada passing yang dilakukan oleh Persipura ya, itu berhasil dimanfaatkan oleh Persik Kediri pressingnya. Jadi pemain tengah dari Persik Kediri di 35 menit babak pertama itu ada bola yang berhasil direbut oleh pemain Persik Kediri dan langsung melakukan counter. Itu ada 2. Nah ini memang resiko bagian dari tim yang bermain bola possession, itu kan rawan ya oleh serangan balik. Dan ini memang Persik Kediri ada 2 momen untuk melakukan serangan balik. Tapi memang yang pertama masih bisa diambil ya oleh back dari Persipura. Yang kedua shoot dari Adi Nugroho, umpan dari Faris Aditama itu masih melenceng di tiang gawang sebelah kiri. Jadi di babak pertama itu boleh dikatakan Persik Kediri justru di 20 menit ke atas ya, ini justru seperti kendor saat melakukan pertahanan dan melakukan penyerangan. Banyak sekali salah-salah passing yang terjadi karena Persipura bermain pressing. Nah ini bagian dari strategi kedua tim yang memang sama, jadi beradu pressing. Dan memang di babak pertama saya melihat Persipura Jayapura yang lebih banyak menguasai bola possession ya, karena babak pertama juga sebenarnya Persipura pun walaupun banyak melakukan bola possession, tapi juga banyak passing-passing long ball yang tadi saya katakan nggak efisien. Jadi bola possession untuk di babak pertama itu Persipura ya 53% dan Persik Kediri 47%. Biasanya Persik Kediri ini selalu di atas dari 53% nih bola possessionnya. Tapi memang terlihat cara permainannya
kendor ya di 20 menit terakhir sampai babak pertama usai. Ini Persik Kediri memang sedikit kendor cara permainannya. Nah, masuk babak kedua, di sini baru ada perbedaan. Apakah itu? Ini terlihat ya, kalau saya katakan mungkin di dalam ruang istirahatnya Persik Kediri, ini Javier Roca memberi semangat kepada tim Persik Kediri ya, karena terlihat di babak kedua Persik Kediri ini justru yang terlihat berbeda banget seperti di babak pertama. Dan Persipura Jayapura ini kan sudah bermain baik ya kalau boleh dikatakan di babak pertama. Jadi di babak kedua ini ya Persipura tinggal melanjutkan saja konsistensinya seperti di babak pertama. Sudah cukup baik lah untuk Persipura Jayapura di babak pertama. Jadi di babak kedua nggak perlu ada perubahan yang terlalu signifikan banget. Tapi kalau Persik Kediri ini kan Javier Roca pasti melihat bahwa seperti 20 menit ke atas tadi saya katakan, Persik Kediri ini seperti kehilangan spirit ya, seperti kehilangan kendor yang tadi saya katakan. Jadi ini babak kedua perubahan, tidak ada perubahan strategi sebenarnya, tapi inilah fungsi sebagai seorang pelatih bahwa menyemangati para pemain agar tetap percaya diri di atas lapangan. Nah ini sangat terlihat sekali dan berefek banget di babak kedua Persik Kediri yang bisa memberikan permainan yang berbeda banget seperti di babak pertama. Benar-benar seperti Persik Kediri yang biasanya dimainkan gitu loh. Bermain bola possession-nya bagus, bermain pressing-nya bagus, bola-bola pendeknya bagus. Jadi boleh dikatakan di Persik Kediri di babak kedua sudah seperti tim yang seperti biasanya bermain Persik Kediri ini. Ciri khasnya sudah kembali terlihat. Dan Persipura Jayapura ini juga tetap konsisten ya. Saya tetap bilang Persipura ini tetap konsisten. Dan akhirnya permainan di babak kedua Persipura dan Persik Kediri ini tetap seimbang jatuhnya kedua tim. Tapi kalau di menit 20 babak pertama sampai menit 45 ini justru Persipura yang terlihat lebih mendominasi lah. Nah di babak kedua baru terlihat Persik Kediri dan Persipura ini sama-sama benar-benar berimbang. Dari menit 46 sampai menit akhir itu berimbang banget. Peluang-peluang yang diciptakan oleh kedua tim ini berimbang. Bagaskara yang shootnya masih bisa ditangkap ya, itu juga bagus banget. Lalu ya kembali lagi nih kiper dari Persik Kediri di babak kedua nih sampai jauh lagi keluar dari kotak penalti ya, itu hampir ya, untung tendangan dari Persipura ini pemainnya masih melenceng. Itu kan sebenarnya 70% harusnya gol ya jika pemain Persipura lebih tenang lagi ya, karena gawangnya kosong, kipernya nggak ada. Nah ini yang sudah saya katakan di preview kemarin saat lawan PSS Sleman, gol dari Wander Luiz ini kan kejadiannya sama ya. Jadi ini buat evaluasi lagi nih untuk kiper dari Persik Kediri, bisa fatal banget kalau itu misalkan terjadi gol oleh pemain Persipura Jayapura. Jadi yang seperti saya katakan bahwa strategi yang dilakukan oleh pelatih Javier Roca dan juga dari Persipura Jayapura ini di babak kedua benar-benar bermain ya sesuai yang biasanya mereka mainkan. Konsistensinya benar-benar baik untuk Persipura Jayapura dan Persik Kediri. Di luar dari hasil imbang atau kedua tim gak ada yang mencetak gol ya, tapi secara permainan ini bagus untuk kedua tim. Konsistensinya lebih terlihat mantap lagi. Nah yang saya ingin evaluasi juga untuk Persipura Jayapura dan Persik Kediri ini sama-sama sering bermain long ball. Dan bermain long ballnya ini kalau Persipura Jayapura itu dari pemain tengah dan belakang yang nggak efektif. Kalau Persik Kediri ini pemain sayapnya ingin memberi support tinggi kepada pemain target man lah ya, katakan Bagaskara di babak kedua, tapi bolanya ini nggak pernah sampai ke area tengah kotak penaltinya Persipura gitu loh. Jadi banyak banget passing-passing long ball yang ditujukan kepada target man atau pemain-pemain yang di tengah justru memang nggak terlihat. Nah ini sebagai evaluasi aja bahwa ketika Persik Kediri bisa bermain lebih sabar ya tentunya lebih baik lagi. Dan juga Persipura Jayapura juga kalau misalkan bermain lebih sabar lagi, jangan banyak-banyak passing long ball yang ya memang ada yang berhasil ada, tapi ada juga yang nggak berhasil, tapi itu sebenarnya nggak perlu dilakukan gitu loh passing long ball, karena pemain tengah dari Persipura Jayapura ini sudah rapet. Jadi bukan masalah bola long ballnya ini bagus atau enggak, tapi ketika passing long ball itu nggak harus dilakukan, tapi bisa dilakukan dengan bola-bola pendek, gitu maksud saya. Jadi overall untuk pertandingan kali ini yang seperti saya katakan ini pertandingan big match, bahwa pressing yang dilakukan oleh kedua tim baik Persipura Jayapura dan Persik Kediri ini sangat terlihat baik ya, dan juga cara penyerangannya, variasi serangannya juga ya boleh dikatakan 90 menit full ya oke lah untuk kedua tim, cukup baik aja, tapi nggak bagus banget ya, tapi cukup baik untuk kedua tim cara melakukan variasi serangannya.
Jadi untuk evaluasi aja untuk yang saya bisa dapatkan di pertandingan kali ini, ya wajar jika memang tidak banyak peluang yang benar-benar berbahaya banget ya oleh kedua tim, kecuali dari Persipura Jayapura yang tadi itu kipernya keluar, lalu dari Persik Kediri Bagaskara yang benar-benar man to man dengan kiper tapi masih bisa ditangkap. Jadi nggak banyak banget peluang yang benar-benar berbahaya di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena kedua tim sama-sama berjalan saat melakukan pertahanan dan juga saat melakukan variasi serangan tadi yang saya katakan cukup baik aja. Nggak terlalu bagus banget seperti pertandingan-pertandingan kemarin ini ya. Tapi ya ini suatu contoh keberhasilan cara melakukan pertahanan dari Persipura Jayapura dan Persik Kediri. Jadi cukup bagus untuk kedua tim. Ini merupakan pertandingan yang big match ya menurut saya, karena Persipura Jayapura dan Persik Kediri ini merupakan kedua tim yang sama-sama saya ikuti saat masih di zona degradasi nih kedua tim. Jadi sudah terlihat lah ada peningkatan yang cukup baik di luar dari hasil imbang. Tapi untuk Persipura Jayapura ini pertandingan kelima tanpa terkalahkan, dan untuk Persipura Jayapura ini pertandingan ketiga ya kalau nggak salah tanpa terkalahkan. Ya, jadi sangat luar biasa untuk kedua tim. Maju terus, semangat terus, semoga tetap bisa menatap segmen papan tengah yang sudah menunggu kalian untuk naik ke atas. Semoga ini bisa kembali dimanfaatkan oleh Persipura Jayapura dan Persik Kediri di pertandingan-pertandingan berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review, preview, atau prediksi skor untuk Persipura Jayapura dan Persik Kediri. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.